Baru Oh, mau masuk sebulan nih. saya belum join, Pak. Oh, belum join. Belum. Lah, kok Bapak Makanya, bisa dapat linknya? itulah saya nengok dari YouTube, Pak. Oh, ya Pak Putra yang tadi Liau ngobrol dengan saya. Iya, dari Riau. Oh iya ya Pak Putra yang tadi kita ngobrol ya. Oh iya ya. Iya. link link apa link grup saya bisa sampai lari ke Pak Putra, Pak. Pak Fauji bingung saya. Iya, itulah, Pak. Luar biasa nih. Iya. Sama-sama orang Sumatera kita. Iya, Sumatera. Iya, Riau. Tapi Riau sekarang udah luar biasa. Saya terakhir ke sana kaget saya tahun-tahun berapa ya? Tahun 2019 saya sempat ke Riau lagi. Iya ya. Pekanbaru. Ya, Pekan. Iya, udah kantor gubernurnya aja udah luar biasa gede ya. Wah, udah gede sekarang, Pak. Iya, depannya ada bundaran itu. Iya. Ada Tugu. Wah, saya lihat luar biasa. Saya udah lama nggak ke Pekanbaru, kan udah hampir 10 tahun. Terakhir kemarin itu ada acara ke sana. Wah, perkembangannya luar biasa. Udah playover sekarang, Pak. Playover. Iya, udah flyover ya. Udah mantap. Udah Iya. nggak macet lagi, Pak. Udah nggak macet lagi. Ah, iya. Saya dulu kalau ke Pekanbaru suka makan ikan patin. Oh, iya. Itu Pak Haji apa dulu saya lupa Pak Haji apa tuh yang terkenal ikan patinnya. Oh, yang di Jalan Sudirman, Pak ya? Ya, yang Jalan Sudirman, betul. Iya, betul. Iya, tuh enak banget tuh. Enak. Itu, Pak, saya lihat YouTube-nya yang abang yang pakai baju putih tadi. Siapa nama itu abang yang pakai baju putih? Pak Fauji. Iya, Pak Fauji. Oh, iya, Pak Fauji. Iya, Pak Fauji. Iya, baru ingat. Kan ada YouTube-nya kan? Iya, saya sering buat konten di YouTube. Ya, sama Lestari ya, Lestari. Kalau Lestari saya nggak tahu. Kalau Pak Fauji kenal dengan Pak Denny, saya lihat ada satu tim yang rajin di WA itu buat grup Pak Denny itu namanya. Denny apa ya? Kenal nggak Pak Fauji? Denny multi kurir kali ya? Multi kurir ya? Kan sebenarnya kalau di kitanya kan bisa semua kan? Bisa Pak. Ya saya lihat ada satu grup Pak Denny yang dia rutin tuh. Dia buat grup WA banyak tuh. 1, 2, 3 multi kurir. Ya betul-betul multi kurir lainnya. Kayaknya dia multi kurir Pak. Dia konsepnya itu dikumpulkan dia ngiklan di Facebook. Nanti dari WA kita mulai aja kali ya Pak Ken. Ya. Kita mulai aja ya. Boleh mulai aja Pak. Masih ada yang ditunggu. Coba saya tanyain ke grup bentar Pak ya. Boleh. Mas Aprilianto. Siap, Mas. Belum keluar suaranya. Halo. Ya. Sehat Mas, Bos Fauzi Ganim. Alhamdulillah. Ini udah beli nih. Tuh. Wah, ngeri. Cuma nggak pernah dipakai ini. Masa? Nggak bisa ini gimana? Nggak bisa. Ribet banget setting. Nanti belajar ya.
Tinggal setting aja sebenarnya. Suara mic-nya. Lu. Pak Aprianto. Halo. Kayaknya mesti beli yang lebih bagus tuh mic-nya tuh. Mic-nya ngambek, kesel dia. Iya. Aduh. Ya mungkin kita boleh mulai, Pak. Saya Ya, ada mulai. informasi ke grup. Ya. Saya mungkin ini Pak nanti sampai menyampaikan opening dulu lah ya, segambaran besar dari multi ekspedisi itu. Saya tidak menyiapkan bahan presentasi apapun. Nanti mungkin lebih enak kita sharing aja Pak, apa Ya, yang boleh. kemudian apa yang ingin didiskusikan. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan ya. Semoga lancar menjalankan ibadah puasa dan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fauji. Saya salah satu di MMBC. Untuk komunitas yang saya buat adalah BLC Community, Business Logistic Community. Jadi saya memang sengaja mengembangkan MMBC khusus di bisnis logistik. Saya sudah kenal sistem ini tuh dari 2017 Pak. Karena saya main di tour and travel sejak 2000 buka open trip internasional Asia khususnya. Jadi karena kebutuhan saya akan tiket pesawat, jadi saya mencari sistem ketika itu, sistem yang bisa melihat kondisi satu pesawat itu. Cara belum puasa. Penerbangan ke Singapura. 822 kilo, Bang. Bentar ya. Enggak ya. Yuk, Bang ya. Di jalan olahraga. Di mute aja dulu, Bang. Iya, di mutein aja yang apa? Yang lain. Yang lain. Nanti kalau mau bicara bisa di unmute ya. Iya. Ya, jadi ini saya sedikit flashback ke belakang kenapa akhirnya saya memiliki sistem ini. Akhirnya 2017 saya ketemu sistem dari MMBC ini. Karena kalau saya beli di Traveloka, tiket.com ataupun aplikasi lain itu kan, atau saya dulu pernah juga punya sistem namanya via.com. Kalau untuk tiket pesawat itu terbatas. Misalkan kita flight jam 11 siang pakai Lion di Singapura, kita nggak tahu ini kapasitas flight jam 11 itu sisa berapa, kemudian yang sudah terisi berapa. Sedangkan kalau kita main beli tanpa kita tahu ketersediaannya berapa, itu harganya nanti kan setiap 7 seat itu akan berubah. Nah, di situ saya jadi banyak problem ketika kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan sistem ini, kita bisa membuka semua jadwal yang kita inginkan, dan di jadwal tersebut itu sisa berapa kita ketahuan dan kita bisa ngeblok beberapa waktu gitu. Nah, ini akhirnya saya menemukan sistem ini. 2020 ternyata kita harus kena COVID dan saya terpaksa menutup sementara di bisnis travel. Ini Mas Afrianto ini bareng juga sama saya di travel. Ikut-ikut di jualannya ya. 2000 Maret terakhir saya nge-tour trip itu ke 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand itu di tanggal 10 Maret ya. Setelah itu praktis nggak ada sama sekali tour sampai
Sampai sekarang OpenTrip tuh nggak ada. Akhirnya saya waktu itu ingat di bulan Mei 2020 itu ada launching namanya brand multi kurir. Jadi waktu itu brand multi kurir itu launching yang mempromosikan juga sama yang mempromosikan MMBC juga, yaitu Tour and Travel Revolution nama perusahaannya. Saya sempat join di multi kurir, tapi karena ketika itu ada trouble system, akhirnya saya tarik diri, saya nggak join. Dan di Juni 2020, ternyata sistem MMBC ini yang saya pakai untuk tiket, mengembangkan satu menu baru yang namanya multi ekspedisi, atau dikenal juga sejuta kurir. Dan di situ luar biasa, ternyata ya istilahnya kita setengah tahun itu kondisi cukup sulit ya karena travel harus berhenti. Akhirnya ada sistem ini, dan ini sistem yang menurut saya sekarang menjadi solusi buat di bisnis saya sebetulnya. Saya akhirnya sampel membuka satu kios waktu itu di Depok ya. Saya jalanin, ternyata betul paket yang kita order ataupun kita masukkan ke dalam sistem itu betul-betul dijemput sama kurirnya, dan tidak ada masalah ya. Saat ini di grup saya sendiri itu hampir 100 agen dan distributor. Dan itu mungkin kalaupun ada masalah itu masalah-masalah minor aja, kayak misalkan top up-nya lama masuknya, kemudian kadang karena tiap daerah itu berbeda-beda, jadi kurirnya kadang jemput jam 8 malam, tapi itu berbeda-beda, tidak semua lokasi. Tapi kalau misalkan sampai kurir tidak jemput, kemudian sistemnya error sampai benar-benar down, berhari-hari itu nggak pernah, alhamdulillah. Nah, sampai saat ini memang itulah yang saya coba kembangkan sistem keagenannya. Itu sedikit perkenalan tentang latar belakang saya di bisnis multi ekspedisi ya, Pak Ken. Barangkali nanti teman-teman yang lain juga jika masih ada yang ingin ditanyakan silahkan. Yang pasti ini ada yang sudah join, ada yang belum join juga ya. Iya betul Pak. Gitu. Saya itu setiap hari itu pasti buat konten di YouTube channel saya di Fauji Gani. Dan hampir 100% ya, hampir 100% dari hampir 100 agen dan distributor itu saya baru benar-benar jalan itu sebetulnya di Januari ya. Januari 2021. Jadi 100 agen dan distributor itu baru saya peroleh itu mungkin sekitar 3 bulanan lah. Dan itu resource-nya itu paling banyak dari YouTube ya. Jadi seperti itu paling teman-teman pengenalan dari saya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Kita sharing aja, diskusi santai. Karena kemarin temanya juga ngobrol sama Pak Ken, kita ngobrol menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas ya Pak ya. Seperti itu ya Pak. Iya, betul. Karena banyak di antara teman-teman yang masih bingung juga, termasuk saya sendiri juga Pak gabung. Nah, menjawab pertanyaan apa yang Bapak ceritakan tadi, mungkin boleh nggak Bapak coba kasih gambaran sedikit ke kita? Sebenarnya untuk setiap produk itu, proses kita untuk pendaftaran untuk produk itu masih ada nggak? Contoh kalau untuk usaha, apakah setelah kita daftar di MMBC ini, kita mau daftar lagi untuk registrasi pulsa, tiket, bisa tutulan di kurir, apakah kita langsung bisa jalan di semua? Oh, atau ada hal-hal administrasi tambahan lagi yang harus kita lakukan selain kita sudah jadi member MMBC?
Ada suara. Iya, Ustaz. Ini yang Pak Fajar nih yang masih suara itu. Ya. Udah ya? Ya. Ya, jadi sebetulnya sistem ini tuh apa ya? Hampir sama dengan Traveloka ya, Pak ya. Kalau Bapak pernah pakai Traveloka atau pakai tiket.com ya. Ini kan ketika kita sudah punya usernya, kemudian kita top up saldo yang ada, itu setelah verifikasi tentunya ya Pak ya. Ya. Itu kita sudah bisa menggunakan seluruh menu, seluruh bisnis yang ada Pak. Ya, jadi di situ ada tiket pesawat, ada pulsa, ada ada kurir, itu semua bisa digunakan. Nah, cuma yang membedakan adalah, jadi sebetulnya sistem ini bisa juga digunakan sama orang yang mau daftar secara langsung menggunakan aplikasi. Namanya urutannya itu yang paling bawah itu adalah mitra. Kalau mitra ini gratis Pak. Jadi orang ngedownload aplikasi sendiri, kemudian dia daftar secara gratis, itu menjadi mitra. Nah, mitra ini sama seperti kita menggunakan Traveloka, tidak ada komisi, tidak ada bonus, tidak ada cashback. Nah, buat yang teman-teman mau mulai bisnis, itu mulai dari agen, kemudian distributor, dan selanjutnya yang paling tinggi itu adalah cabang. Ini perbedaannya ini, kalau agen komisinya lebih kecil, distributor lebih besar dari agen, cabang otomatis lebih besar dari semuanya, paling tinggi. Nah, kelebihan lainnya adalah untuk level distributor sama agen, sama cabang, ini memiliki hak untuk menjual kembali lisensinya atau membukakan user. Kalau di sistem itu ada namanya user list, dan ini unlimited Pak. Jadi kenapa sih sebetulnya MMBC itu memberikan kebebasan kepada distributor dan cabangnya untuk menjualkan kembali dengan tanpa batas dan uangnya 100%? Karena sebetulnya MMBC sendiri, perusahaan ini tidak ngambil untung dari biaya pendaftaran. Jadi biaya pendaftarannya itu full dilempar ke distributor sama cabangnya. Nah, dia hanya mendapatkan komisi-komisi dari transaksi itu. Memang kecil, Pak. Jadi kayak misalkan tiket pesawat. Tiket pesawat itu misalkan dari Garuda dapat 10.000 per tiket. 10.000 itu kan berarti 100%, agen dapat 60%, distributor dapat 70%, kemudian cabang dapat 90%, 10%-nya itu untuk kantor, untuk MMBC. Jadi seperti itu tuh, pembagiannya. Ini termasuk kurir ya. Kurir itu setiap ekspedisi memberikan komisi yang berbeda-beda. Contoh misalkan yang paling besar itu komisi didapat dari si cepat. Si cepat itu bisa sampai 25%. Sedangkan yang lain seperti GNT, kemudian Ninja itu di bawah 15%. Mas, lain MMBC sebagai dia sistem ini sudah mendapatkan komisi juga dari share itu. Entah misalkan dia cuma 2 atau 3% dari setiap transaksi, kecil-kecil. Tapi dengan jumlah 700.000 member yang sudah terdaftar, itu kan jadi besar gitu. Sebagai contoh misalkan, saya dari 100 ini, mungkin agennya itu sekitar 40 orangan, distributornya sekitar 50-an. Nah, saya tidak mendapatkan share profit dari distributor. Saya hanya mendapatkan share profit dari agen. Itu dengan 40-an agen aja, saya juga
lihat itu tidak semua agen yang melakukan transaksi, itu saldo saya terus tumbuh, Pak. Jadi tanpa saya transaksi pun sebetulnya saldo saya terus tumbuh, saya mendapatkan yang 1% dari agen itu, Pak. Itu dapatnya dari penghasilan bersih mereka ya berarti ya? Profit dari profit atau dari omset penjualan mereka, Pak? 1% itu. Dari profit, Pak. Jadi Dari profit bersih mereka ya? Misalkan, oh enggak Pak, itu 1% dari omset Pak. Kalau ekspedisi. Kalau ekspedisi 1% dari omset ya? 1% dari omset. Jadi ketika misalkan agen Bapak itu dapat komisi cepat misalkan 15%, Ya. sebetulnya yang diturunkan sama si cepat itu enggak hanya 15%, Pak. Jadi nanti dibagi 1%-nya untuk distributor. Nanti cabang juga dapat, Pak. Saya nggak tahu cabang saya siapa gitu. Tapi di atas saya, yang merekomendasikan saya di atas saya itu cabang. Itu dapat. Entah itu misalkan dapat 5%, 3%, 2%. Itu hitung-hitungannya saya juga nggak tahu. Dan sampai si pemilik sistemnya, yang punya sistem MMBC ini namanya Pak Zulkarnain. Itu dia dapat juga gitu. Oh, berarti kita dapat 1% dari omset transaksi itu ya? Iya, betul. Online Zoom dari 15%, kalau si cepat mungkin dari 25%-nya kita dapat 1% itu. Iya, betul, Pak. Oh, oke. Paham saya. Jadi buat teman-teman juga, sebetulnya sistem ini diarahkan sama owner. Kasih melong ya. Melong ya. Ini korek. Dua sistem bisnis, Pak. Jadi selain kita membuka merchant atau membuka gerai, kemudian kita bertransaksi, dapat cashback, dapat komisi, dapat profit gitulah. Kita juga kalau posisi kita sebagai distributor itu diharapkan juga mampu mengembangkan sistem keagenannya. Karena kenapa? Karena begini, sebetulnya nanti kan ketika ada orang yang join sebagai agen, dia sebagai customer fix kita ya. Karena sebetulnya sistem ini, kalaupun tidak dia jual untuk bertransaksi sama konsumen, biasanya ini juga dipakai untuk keperluan sendiri gitu. Karena lumayan lah istilahnya, walaupun komisinya 1.000, 2.000 gitu kan, tapi kalau banyak kan juga lumayan. Saya sempat diskusi sama teman-teman yang punya beberapa gerai Alfamart ya, bahwa sebetulnya kan main di retail seperti Alfamart juga dia tidak murni mengandalkan 100% dari penjualan. Karena penjualan sembako barang itu juga tidak terlalu besar-besar amat, karena dia hanya main quantity kan, hanya mungkin 100-200 perak penjualannya. Dan justru memang dia juga sangat berharap transaksi rutin dari multi payment seperti bayar leasing, beli token, bayar PDAM, bayar listrik. Dan ternyata itu yang menjadi tambahan profit yang cukup besar gitu. Nah makanya saya semenjak itu saya berpikir, gue ini punya sistem tapi nggak pernah dimaksimalin untuk penjualan retail yang kecil-kecil itu gitu. Padahal itu lumayan, dan akhirnya saya sekarang ini mendevelop di daerah saya ingin memberikan bantuan. Mungkin setiap desa saya buat yang namanya warung rakyat, Pak. Jadi warung rakyat saya buat, saya sediakan timbangannya, saya bukakan sistemnya agen sebagai agen, kemudian saya buatkan spanduknya, mereka jalan gitu, tinggal top up saldo jalan. Target saya 200 agen itu terset up di satu Kabupaten Bekasi. Ini kalau misalkan meledak, satu agen saja bisa mengcover proses pembayaran bulanan satu kampung, anggaplah 1.000 kakak. Ini udah kelihatan juga nih uangnya gitu. Tinggal dikalikan berapa banyak itu. Gitu.
Nah itu yang mau saya kembangkan, develop. Ini baru jalan 3 warung, Pak. Mungkin bisa lanjut, Pak. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Di unmute, Pak. Sorry, lupa. Kalau tiket itu kita bisa booking dulu ya. Kalau kita mau kayak ada yang mau beli dengan kita, itu sebenarnya kalau di MMBC prosesnya seperti apa? Oh iya. Prosesnya sama, Pak, seperti di apa? Online travel agent yang lain ya. Seperti Tiket.com atau Traveloka gitu ya. Ya. Nah, perbedaannya itu di ini, Pak, di time limit untuk issue-nya. Time limit ya. Ya, time limitnya. Time limitnya itu lebih panjang ya, walaupun untuk Lion Group itu jam ya, per jam aja. Tapi kalau untuk Garuda, kemudian Tiger segala macam itu bisa sehari 2 hari, Pak. Sehari 2 hari. Dan ini sebetulnya sistem kita ini bisa buat alternatif travel yang main di pemerintahan, Pak. Iya. Jadi biasanya kalau pemerintahan itu kan bayarnya 3 bulan gitu ya. Nah kalau kita jual 3 bulan baru dibayar kan biasanya nggak jual harga seperti di Traveloka ya, Pak ya, rugi kita. Betul. Kita naikin misalkan harga tiket pesawat 1 juta, kita naikin jadi 1.100.000 gitu. Oh itu kita bisa setting juga, Pak ya? Bisa, Pak. Nanti sebelum atau setelah kita issue, kita bisa menambahkan harga tiket pesawat itu harga pajaknya atau harga basic cost-nya gitu. Misalkan kita tambahin 50.000 atau kita tambahin 100.000, nanti setelah ditambahkan baru di print. Baru invoice-nya kita buat ya? Invoice-nya di sistem MMBC langsung kita bisa ubah ya. Oke. Itu gitu. Nah, itu tadi ada pertanyaan dari salah satu orang ya di YouTube, akhirnya nge-WA saya, dia butuh sistem yang bisa ngubah harga tiket, Pak. Oke. Yang lain barangkali? Ya, yang lain ada? Ya, Pak. Iya. Halo. Yo. Halo, Pak. Iya, silakan, Pak Putra. Misal kita di Riau nih, Pak. Nah, itu ada adik kan di Sumatera Barat. Jadi kalau mengirim barang, kalau kita booking dari sini bisa, Pak ya? Oh, bisa. Bisa ya. Berarti mantap juga, Pak ya, sama kayak Traveloka juga ya? Ya, betul. Ya. Jadi yang penting itu kita masukin data pick up-nya itu sesuai yang mau di pick up. Misalkan Mas Putra di Riau, kemudian ada saudara di Medan mau di pick up-in, itu bisa. Yang penting dimasukkan alamat detailnya. Nanti harganya itu kan disesuaikan dengan pick up ya. Yang penting ini saya note aja, yang penting benar-benar sesuai yang berat yang ditimbang. Iya. Oke, Pak. Di bawah 1,3 itu kan masih dari hitungan 1 kilo, tapi kalau udah 1,3 ke atas itu udah masuk 2 kilo. Kemarin ada klien saya, dia nggak tahu ketentuan itu, barang itu sudah 1,3 sekian, itu masih tetap dihitung 1 kilo. Akhirnya sistemnya ditutup, Pak. Jadi sistem sama MMBC tidak bisa digunakan, dia baru bisa, karena itu diindikasi oleh sistem secara otomatis itu curang.
menyalahi aturan berat, mengakali kalau Ya, bahasa sistem. dianggap curang gitu dia jadinya. Curangi berat gitu. Gitu. Pak, Yang pertama misalnya dia gini, udah Pak. denda pemotongan saldo untuk yang 1 kilo berikutnya. Kemudian yang kedua sistemnya nggak bisa dipakai. Dia harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal-hal yang sama. Seperti itu. Pak, ini ada satu lagi, Pak. Iya, iya. Itu kan ada Samsat online kan. Jadi kita harus pergi ke Samsat yang terdekat juga itu, Pak. Kita kan udah online tuh. Ya. Nanti datanya kita harus pergi ke Samsat lagi, Pak. Oh, ya. Ini mohon maaf, Mas Putra, saya untuk Samsat belum ini ya, belum lebih gitu. jauh dalami sistemnya. Iya, oke, Pak. Masih baru juga sih Samsat ini online ini. Iya, Pak. Saya coba-coba. Saya belum pernah nyoba juga untuk yang Samsat ini. Tunggu dulu nih perpanjangan SIM kita nih. Iya. Oke. Pak Ivan, ada yang mau ditanyakan Pak Ivan? Ini ada pertanyaan nih kayaknya Pak Ivan di chatting tadi, Pak. Di chat ya? Oh, untuk level user apa saja? Oh. Bisa rekrut mitra dengan agent ya, kalau distributor ya. Mitra, agent, dan distributor juga. Iya, betul Pak. Betul. Ya. Jadi level terbawah itu mitra, kemudian di atas mitra itu agen, distributor, cabang. Nah, untuk distributor ini bisa merekrut agen dan distributor. Ya. Kalau cabang ini bisa merekrut semuanya. Nah, kalau sekarang dari pengalaman Bapak yang sudah Bapak jalanin dan di lapangan itu, harga yang ideal itu di harga berapa, Pak? Harga ideal keagenan ya? Iya, yang sekarang ini bermain lah, yang Bapak tahu kan. Jadi ini mungkin gambaran buat kita juga bisa follow aja gitu. 2020 bulan Juli, ketika sistem ini baru di-develop multi ekspedisinya, itu untuk distributor harga normal 5 juta, harga agen 2 juta ya. Ya. Harga normal di sistemnya. Jadi saya ikutin harga itu, Pak. Saya ikutin harga itu di bulan Juli, Agustus, September, sekitar 3 bulan. Saya bikin konsepnya itu konsep seminar. Saya undang mereka masuk ke dalam seminar mingguan seperti ini, kemudian saya closingin. Banyak gagal ya, karena bagi mereka terlalu tinggi, apalagi mungkin karena isinya juga sedang pandemi ya Pak ya. Untuk investasi 5 juta kan lumayan gitu. Ya. Nah kemudian di bulan akhir tahun 2020 saya buat diskon 50%, Pak. Saya buat diskon 50%. Ternyata ada yang masuk, tapi nggak banyak, Pak. Sangat sedikit sekali sebetulnya. Jadi masih kurang menarik. Akhirnya saya analisa keyword di Google itu yang pakai MMBC Express, 1 juta kurir, kemudian multi ekspedisi. Saya ambil beberapa sampel website, landing page, mungkin sekitar 5-10. Rata-rata mereka jual di harga yang saat ini saya jual, Pak. Saya jual di angka, rata-rata orang ada yang jual tuh di 800 sampai 900-an ya, di bawah 1 juta untuk distributor. Ya. Kemudian untuk agen itu di kisaran 200 sampai 500 ribu untuk agen. Akhirnya saya testing di bulan Januari, saya buat landing page di bisnislogistik.club itu dengan harga yang saat ini saya buat. Ternyata responnya positif, Pak. Langsung melonjak. Sekarang mau tembus 100 distributor agen, Pak. Jadi sekarang yang Bapak buat di harga berapa, Pak? Sekitar 1 juta? Saya distributor 999.000, Pak. 999 ya. Kalau agent? Kalau agent 399.
399 ya. Oke. Iya. Kalau 399 agen itu kan kayak kita beli e-course-nya si Dewa Eka Prayoga. Ya. Masih wajar lah itu, dan sebenarnya sangat wajar Pak untuk merintis bisnis travel tour. Masih oke, Pak. Iya, sangat murah. Saya boleh katakan itu yang membuat saya tertarik Pak. Saya sebenarnya tahun 2015, sedikit cerita ya, saya sudah gabung di MMBC Pak. Oh ya. 2015 saya udah join Pak. Saya join di Citra Ren, seminarnya yang bawain Pak Zulkarnain langsung. Oh, kwitansinya masih saya simpan Pak sampai hari ini Pak. Kwitansi pendaftaran saya masih pakai kwitansi, ada stamper, bayar 1,8 juta Pak. Agent. Oh iya. Agent bayar, cuma waktu itu saya agak susah jalanin. Kenapa? Karena kita harus standby di laptop. Artinya kan kita nggak bisa kemana-mana nih, harus ada orang yang jagain. Karena semua aplikasinya kan masih di laptop pada saat itu, di website. Nah, itu agak kendala. Akhirnya saya cuma jalan berapa bulan, nggak jalan, tutup. Tutup, nggak saya apa-apain lagi, saya anggap itu bisnis yang rugi lah. Artinya investasi cuma tahu aja lah Pak, tahun 2015 itu kan. Udah berjalan sampai tahun 2021 ini. 21 ini di bulan Maret kemarin dikenalkan oleh Pak Arman sama Pak Iskandar. Bisnis ini dikasihlah ke saya kan. Begitu dikasih saya baru ingat, wah ini kayaknya potensi nih. Cuma pada waktu itu kan kita nggak ketemu nih orang yang bisa ngebantu kan. Akhirnya saya belajar sendiri, saya pelajarin, saya coba rekrut, dapat juga saya berapa anggota Pak. Yang saya jual distributor ada sekitar 5 distributor yang sudah saya rekrut Pak. Agent ada sekitar 7. Oh, berarti udah untung, Pak. Udah untung banget, Pak. Jadi modal saya yang tahun 2015 saya invest itu, tahun ini balik plus bunga-bunganya, Pak. Yang nggak kebayang saya. Nah, kenapa? Karena saya lihat sebenarnya memang potensinya bagus. Kalau dikelola dengan baik, dengan benar, dibuat tim yang bagus, saya pikir ini satu bisnis yang bagus dan bisa membantu orang banyak. Apalagi di masa seperti ini kan, orang lagi nyari usaha tambahan dengan modal kecil. Ini kan bisa jadi solusi. Ada income hariannya, terus ada bisnis yang bisa dirintis. Nah, itu yang membuat saya kepingin, kenapa ngotot, kepingin ketemu Pak Fauji di room seperti ini, ya. Dan buat teman-teman yang lain juga, kita bisa belajar kan, dapat pengetahuan, dapat masukan dari Bapak, sehingga ini jadi peluang buat kita untuk jalan lebih baik. Itu yang tadinya saya, karena saya yakin ini potensi banget sebenarnya. Iya. Dengan ketidaktahuan saya, dengan masih proses belajar saja, saya sudah mampu bisa merekrut sampai sekitar 5 distributor, 7 agen. Nah, itu kan satu hal yang luar biasa. Bapak jual harga berapa, Pak? Ya? Bapak jual harga berapa? Saya jual waktu itu, saya ikut landing page-nya Pak Arman. Oh, iya. Pak Arman buatin landing page itu di 899. Dia ada kasih contoh landing page yang dipromo di 899. Terus agen di 249. Nah, jadi karena saya pikir gampangnya, ya udah landing page itu saya capture, saya pakai handphone capture, saya buatin landing page sendiri, yang itu saya ambilin aja Pak, saya klop, saya pasangin ke landing page saya, udah saya jual begitu. Nah, itulah yang saya coba jalanin dan jalan. Saya lihat, juga berarti potensinya sebenarnya bagus dan banyak yang terbantu sebenarnya dengan bisnis ini. Nah, apalagi kalau bisa kita kelola dengan baik kan, artinya orang yang sudah join juga bisa paham seperti saya, nantinya seperti Pak Fauji, artinya kan mereka bisa jadiin satu bisnis yang bagus. Halo Pak Fauji, Putra dengerin sambil jalan ya. Iya, Mas. Ya nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi memang ketika kita mau bermain di keagenannya ya, Pak ya. Ya. Kita punya tanggung jawab memang, tanggung jawab betul. untuk mengedukasi ya.
meskipun memang kita jual harga yang di bawah harga standar, tapi kan memang kalau saya pribadi, kenapa saya jual harga tersebut? Karena saya ingin membantu banyak orang sebetulnya, Pak. Dengan kondisi pandemi seperti ini, saya punya teman banyak sekali di teman-teman di Tour and Travel yang saat ini harus parkir ya, Pak. Mereka harus jual eloknya, mereka harus jual mobilnya. Itu parah. Ini bahkan ada yang salah satu distributor saya, dia kerja di Bali, ternyata Bali harus tutup total, dia harus pulang ke Bogor. Ya akhirnya dia jadi distributor MMBC gitu, multi kurir, dia buka di Cibinong. Dan ternyata angka ini nih angka yang saya pikir bisa membantu orang gitu kan. Artinya ketika mereka mau join juga tidak terlalu berat, harus pinjam sana sini. Tapi juga ketika dia memang sulit tidak bisa jalan pun tidak rugi amat gitu Pak. Tapi tetap kita tanggung jawab gitu. Artinya kenapa sih saya bikin grup Telegram, kemudian saya bikin panduan tutor. Walaupun MMBC sendiri itu kan ada channel khusus ya Pak ya, yang sudah ada panduan-panduannya di YouTube, itu komplit. Tapi saya juga buat versi saya share juga ke teman-teman member. Tujuannya supaya member juga, apalagi yang agen yang benar-benar di bawah kita langsung, dia bisa jualan, kita juga dapat uang gitu. Ya. Oh, nanya Pak Fauzi. Iya Pak. Saya Robi di Bali. Ya Pak Robi. Mau nanya itu kan kita pasang spanduk itu. Ada kendala nggak dari perizinan atau apa seperti itu? Pajaknya atau apa? Kan kita ikut di bawah MMBC nih. Ya. Ya. Ini untuk spanduk itu memang sudah ada dua ketentuan yang berubah, Pak. Kalau dulu awal-awal itu spanduk itu boleh menggunakan logo di ekspedisinya. Contoh misalkan sistem ini, mungkin kalau awal-awal Bapak ngeliat di Google itu banyak spanduk MMBC Express itu ditempel logo-logo si ekspedisinya itu banyak tuh ya. Ya. Tapi di awal tahun itu 2-3 bulan belakangan itu dilarang Pak, karena ternyata agreement mereka itu tidak sampai mencantumkan logo. Hanya tulisan aja, misalkan kalau tulisannya si cepat, ninja segala macam tidak dalam bentuk logo itu boleh. Itu tidak masalah Pak. Kalau masalah pajak itu kan tergantung kita bukanya di mana ya. Kalau kita bukanya di jalan pertama, jalan protokol, sudah pasti. Kalau kita pasang neon box yang besar gitu kan. Tapi kalau hanya spanduk itu kan tergantung juga. Tapi kalau misalkan kita cuma pasang spanduk di pinggiran jalan, bukan jalan protokol, itu sih nggak ada pajak-pajak ya. Yang saya alami seperti itu. Oh, pajak ininya maksudnya pajak penjualan, bukan pajak spanduk. Oh, nggak ada juga, Pak. Nggak ada ya, gitu ya. Kalau dari pengalaman sih, kita kan bisa ambil yang ini ya, yang sertifikat agensi yang bisa kita print, itu kan mewakili untuk bahwasannya kita ini adalah kayak cabang atau perwakilan dari EMBC di daerah. Sehingga kita secara legalitasnya ada Pak Robi. Nanti di situ ada ID Bapak yang kayak tadi yang saya sempat kirim draft itu. Nah, di salah satu draft itu nanti ada yang kita bisa ngeprint sertifikatnya, Pak. Nah, sertifikat itu kita print, terus kita tempelin di dinding atau kita siapkan kalau seandainya ada apa yang datang nanya, ya kita nunjukin itu bahwasanya kita ini adalah agen perwakilan dari EMBC pusat. Nah, biasanya kalau seperti itu aman sih, nggak ada masalah. Ya paling kalau ada yang lewer-lewer, mau uang kopi lah Pak. Kalau di kita ini kan kadang suka begitu kan, lewer-lewer, nyari kesalahan, ngasih uang kopi dikit, ya udah. Tapi sebenarnya secara legalitas sih nggak masalah kalau itu. Dari pengalaman saya ya. Nah, gitu dia.
Kalau Betul. spanduk ya relevan lah. Spanduk ada beberapa daerah yang memang ngejar pajak di spanduk juga, tapi ada yang beberapa daerah aman. Apalagi kalau bukan di jalan utama, biasanya apalagi kalau di depan rumah lebih nggak masalah lagi. Di depan rumah sendiri kita buat ukuran nggak terlalu gede, kecuali Pak Robi buatnya gede kan, menarik perhatian banget ya, mungkin itu dikejar sama orang pajak dia. Tapi kalau kita hanya ukuran 1 meter 2 meter begitu, saya pikir sih aman. Iya, betul Pak. Ya, makasih itu aja. Ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya juga. Pak, saya ketepatan ini ada mitra saya satu juga nih, Pak Harpi Desta. Pak Desta, apa kabar nih? Dari jauh-jauh Pak, dari Jambi kalau nggak salah ya. Daerah Jambi juga. Ada Lengat, lagi hulu. Oh, Lengat. Iya, Lengat, Liau, Pak. Jadi ini Saya tuh Pak. Pak Prima Putra nih. Ya. Dekat itu Pak, dekat. Pak Desta juga dari Lengat nih. Siapa yang dari Lengat? Siapa aja? Ini ada Pak Prima dari apa? Pelelawan. Oh, Pelelawan, ya. Ya. Tahu. Pak Desta gimana? Ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin untuk sementara ngikut aja dulu, dengarkan, pelajari. Ya, nanti kalau tidak tahu pun ketepatan sekarang kita udah punya grup, nanti kita bisa sharing-sharing juga di grup, udah mulai aktif nih. Nah, ini kesempatan kita sama-sama belajar nih sama senior-senior kita yang sudah main di tour and travel lama nih. Bang Fauzi tuh suhu parah. Dan jengkotnya Pak ya. Yo, parah. Dan jengkotnya dia. Parah. Nah, biasanya udah di tour and travel begini, dia udah banyak ide tuh, banyak kreativitas yang bisa dimainkan, yang bisa cuan duit nih. Nah, ini yang kita harus juga tuh. Udah banyak ide, banyak relasi lagi. Itu. Nah, karena saya alami Pak, maksud saya kita yang baru mulai pun hanya sebulan, dengan pengalaman kita saja, tanpa edukasi yang terlalu besar, bisnis ini bisa jalan. Maka saya ngelihat di sini sebenarnya bisnisnya potensi banget. Apalagi kalau kita benar-benar ngerti dan menguasai kan. Ini akan jadi satu bisnis yang sangat bagus dan juga bisa membantu banyak orang. Seperti yang tadi Pak Fauzi katakan, dengan memberikan agent-agent ke orang, kita bantu berapa orang, itu banyak ide. Saya tadi dengan Pak Fauzi bilang begini, langsung terlintas. Saya kemarin juga ada beberapa orang Pak, dari mana satu, sampai saya kasih gratis Pak agentnya Pak. Dia kepingin banget punya usaha, di PHK, nggak ada usaha, sekarang ngekos, terus dari Surabaya Pak, di Surabaya. Jadi dia di PHK dari pekerjaan, akhirnya ngojek, terus ngekos, kebingungan. Ngojek pendapatannya minim. Lihat blognya saya, tertarik, ngobrol ke saya, minta dicicir Pak. Jadi dia mau jadi agent cicir. Begitu saya coba tanya, saya coba dalamin apa dari dia itu, akhirnya saya lihat, aduh, kita nggak tega juga. Akhirnya ya udahlah, Bapak nanti kalau udah berhasil, udah jalan, udah ada income, Bapak baru balikin aja lah, jangan dipikirin, Bapak jalanin dulu deh, saya bilang. Iya. Jadi dari situ saya dapat satu apa juga, wah ternyata dengan bisnis ini kita bisa bantu orang juga. Iya, betul Pak. Yo. Masuk Mas Fauzi. Permisi semuanya. Lanjut Mas. Perkenalkan, nama saya Afrianto Fitri dari Banyumas, Jawa Tengah. Dan mungkin di sini para senior mau belajar juga. Saya kan punya usaha, tadinya tour and travel, cuma ya mati karena inilah ya, mati suri karena corona. Terus punya usaha rental alat gunung juga, ya karena corona juga perjalanan juga agak terhambat.
dan beberapa gunung ditutup. Akhirnya sempat ngobrol juga di Zoom sama Mas Fauzi tuh. Akhirnya kembali lagi ke dunia asalku, online shop. Ke dunia asalku lagi, ke online shop. Dan ya karena saking banyaknya orang kehilangan kerjaan mungkin, online shop tuh jadi makin rame juga penjual gitu loh. Ya, Jadi benar, kayak benar. si demand-nya berkurang karena daya belinya berkurang, tapi penjual makin banyak. Dan itu juga sempat ya lagi menghambat juga untuk akhir-akhir ini. Dan ibaratnya omset jauh turun. Dan yang saya mau tanyakan tuh kayak, misalkan kayak saya kan gudang ada di Jakarta, walaupun saya di Jawa Tengah gitu. Dan misalkan saya kan udah beberapa sama kayak kurir perjalanan kayak JNT, terus si Ninja Express, itu kan emang berhubungan langsung sama mereka gitu kan. Kayak Ninja Express tuh langsung kontak sama marketing kan. Ada fee, ada retun untuk bayar separuh ongkir karena saya memperlakukan COD. Itu tuh resiko-resiko yang ada. Dan yang saya mau tanyakan tuh kayak MMBC kan kayak gampang banget kita ada agen, ada distributor, ada cabang gitu loh. Dan kayak yang saya takutkan kan di satu kota itu minimal atau maksimal batasnya tuh berapa sih Mas? Misalkan kayak takutnya kan kita bentrok tuh kayak online shop sekarang tuh kayak semua teman-temanku tuh kayak jual semua terus di kolam yang sama. Semua, Pak, ya? Ya, dengan kolam yang sama dan akhirnya yang jadi sisi buruknya kan ibaratnya ekosistemnya rusak, terus harga tarungnya kacau. Ibaratnya mereka 1.000-2.000 angkat, sebenarnya kita ada operasional ini itu buat admin, buat customer service dan sebagainya. Itulah yang pertama mungkin saya mau tanyakan, itu untuk maksimal per kota atau per wilayah itu ada peraturannya apa enggak. Dan untuk hubungan kayak Ninja Express tuh kayak untuk COD tuh sama apa enggak dari fee dan peraturannya gitu. Itu aja dulu Mas. Halo Pak Fauzi. Ya Pak. Misalnya gini, kita kan di MMBC kan ada itu 12 Express tuh. Ada kendala nggak sama agen-agen lain itu Pak? Oh iya. Enggak, kenapa? Malu lah. Begitu dulu. Ya Pak? Iya. Saya jawab ya. Ya, oke Pak. Tadi yang pertanyaan dari Mas Apri dulu deh. Itu untuk setiap daerah ada batasan atau tidak? Itu tidak ada, Mas. Jadi memang sebetulnya bebas, siapapun bisa buka. Karena memang begini ya, dari 700.000 itu juga kan sebetulnya total keseluruhan jumlah agen dan distributor dari dulu, dari semenjak 2007 gitu. Dan itu mungkin sekian persen itu juga nggak aktif gitu. Nah, untuk yang aktif kurir ini sebetulnya belum banyak juga. Karena orang join juga belum tentu jalan, karena faktornya banyak gitu ya. Dan kurir ini kan sebetulnya dia terbatas pada sebuah wilayah. Jadi kalau misalkan di satu kecamatan ada satu kecamatan pun itu terdiri dari banyak desa, banyak kampung, banyak wilayah gitu ya. Masih sangat besar gitu ininya, marketnya itu cover seluruh wilayah di Indonesia gitu. Contoh di daerah saya itu belum ada gitu. Makanya masih sangat potensial apalagi di daerah-daerah pinggiran. Kemudian kalau untuk harga seperti misalkan di Ninja atau di yang lain, itu semua mengikuti dari si ekspedisinya. Contoh kalau Ninja itu punya ketentuan COD itu ada penambahan ongkos 10.000, kemudian harus dibayar 7 hari setelah barang itu diterima, uang masuk ke Ninja, nanti baru masuk ke saldo kita itu 7 hari, itu sama ketentuannya. Dari Ninja bekerja sama dengan si online shop langsung pun, atau misalkan si pengusaha yang punya online shop, itu uang masuk COD pun sama seperti itu. Jadi semua ketentuan yang ada di Ninja, ketentuan yang ada di si Cepat, ketentuan yang ada di JNT,
semua juga berlaku ketentuannya di MMBC. Jadi semua sama. Nah, kalau untuk resistensi dari teman-teman agent yang ada di wilayah, kalau mereka memang kan punya zonasi ya. Jadi setiap kecamatan misalkan satu atau kecamatan sebelahnya belum ada, itu masih di cover sama yang agen di kecamatan tersebut. Jadi satu agen bisa mengcover 2-3 kecamatan. Nah, sebetulnya mereka tidak menganggap kita sebagai ancaman karena beda kerjasama. Saya nggak menyebut yang sebelumnya ya, ada brand juga bahwa dia itu melangkahi si agen di setiap kecamatan. Tapi kalau MMBC itu tidak. Kita itu menganggap agen-agen yang ada di tiap kecamatan itu adalah partner kita. Dan mereka itu kan sebetulnya punya target penjualan setiap hari, setiap bulan. Nah, dengan adanya kita, mereka itu terbantu sebetulnya. Terbantu untuk memenuhi itu. Dan komisinya pun sebetulnya kita berbagi dengan mereka. Contoh misalkan di JNT 10%. Itu kalau total yang diterima masih agen itu bisa 20-25%. Artinya dia masih mendapat sekitar 5-10% karena dia punya tanggung jawab untuk pick up. Artinya kita berbagi komisi dengan mereka, bukan menjadi ancaman untuk mereka. Seperti itu, Mas. Oh, karena pick up-nya dari agent itu ya, agent kurir tersebut ya. Iya betul, Pak. Jadi iya betul. Akhirnya itu melarinya ke omset mereka sebenarnya kan, membantu mereka sebenarnya kita. Betul. Jadi kita harus bisa menjelaskan ke calon-calon agen atau calon distributor kita. Betul. Ini tuh tidak merugikan si agen gitu, karena kita berbagi komisi. Iya. Komisi 25% biasanya diterima langsung oleh si agen. Itu 25% juga biasanya itu dikasih cashback ke si online shop di wilayah itu. Biasa juga mereka kasih cashback itu. Bisa kasih cashback 5%, 7%. Nah, itu pun dia memberlakukan ke kita. Dia kasih cashback ke kita 10-15%, mereka masih kantongin 10%. Nah, itu tugas mereka lah untuk pick up. Mereka masih dapat 10% seperti itu, Pak. Berarti kalau di konsep ininya, boleh saya tambah Pak Fauzi, berarti di konsep aplikasi kita itu kita tinggal lihat, kalau kemarin kan saya coba lihat, berarti kita tinggal pilih kota di mana kita berada, terus barang yang mau kita pick up, kalau ini yang dari pemahaman saya ya, setelah itu otomatis nanti mereka akan komunikasi dengan kita ya. Nah, begini Pak, teknis sistem itu bekerja ya. Ya. Jadi ketika misalkan ada konsumen datang ke kita, mereka kemudian kita masukkan ke kecamatan kita, karena barangnya kan ada di kita ya. Ya. Kita masuk ke kecamatan kita, tujuannya misalkan kemana, ke Jakarta. Nah, nanti di sistem itu kan akan muncul ya penawaran-penawaran dari semua ekspedisi yang tersedia di kecamatan kita. Ya. Ya kan? Nanti biasanya konsumen itu kan cari yang paling murah biasanya. Betul. Nah, misalkan yang paling murah itu si JNT, misalkan si Cepat, paling murah 10.000 Jabodetabek. Nah, komisi si Cepat itu kan 25% untuk distributor ya, Pak ya. Nanti ketika kita masukkan data sampai from order, itu kan resi langsung muncul ya. Ya. Resi itu kan resi asli dari si ekspedisi. Nah, inilah kelebihan dari sistem kita. Sistem ini sudah banyak bekerja sama dengan si ekspedisi, hampir 10 itu. Ini juga sistemnya terintegrasi, Pak. Jadi kita nembak API si sistem mereka. Jadi ketika kita pencet order, maka muncul resi asli dari si Cepat. Otomatis ketika resi itu muncul dilempar ke kita, itu di sistem si Cepat terdekat itu langsung ternotifikasi pick up. Tuh. Gitu ya. Nanti mereka punya waktu sampai jam berapa mereka harus pick up gitu. Biasanya itu kalau pick up pagi, kalau kita order pagi akan di pick up setelah jam 1 siang. Kalau jam 1 siang sampai sore itu akan di pick up setelah jam 3 sore. Satu barang pun mereka akan menghubungi kita. Ya.
Mereka akan kontak dulu biasanya. Misalnya Mas Fauzi ini ada pick up-an ya? Ada nih, ya datang ya. Kalau udah kenal langsung datang aja, nggak usah kontak. Nah, kalau enggak malah WA duluan, ada yang di pick up nggak nih? Ditanya ya, dia yang nanya. Ada yang bisa di pick up nggak nih? Iya. Paham Pak. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi ini karena udah terintegrasi, jadi sudah enak ya. Karena saya juga belum jalanin untuk sistem apanya Pak, masih ngerekrut. Cuma saya udah coba pelajarin. Nah, dari pelajaran yang saya coba dapatkan ini, makanya saya kenapa banyak nanya ke Pak Fauzi, karena saya mau yakinkan bahwasannya yang saya pikirkan itu benar. Ya, dengan belajar dari draft-draft panduan yang diberikan kan. Ini Pak ini luar biasa Pak, belum mulai tapi udah bisa menjual Pak. Ya karena pengalaman aja Pak, kita karena jiwa marketingnya memang dari dulu jiwa marketing kan. Ya lebih cepat paham dan tapi feeling saya sih dari belajar draftnya itu kan saya coba pelajarin semua, saya baca. Feeling saya sih nggak akan jauh berbeda. Terus setelah saya baca, saya coba di aplikasi, kemungkinan sama. Cuma ada beberapa hal yang saya khawatir. Makanya begitu tahu Pak Fauzi ya lebih bagus kita langsung ke Pak Fauzi yang lebih ngerti supaya apa-apa yang kita pikirkan itu benar adanya gitu loh. Jangan sampai salah. Kalau salah kan kasihan juga orang yang kita ajak kan. Iya betul. Nah, itu yang jadi pemikiran saya tadinya. Dan kemudian ini Pak, kita pun sebetulnya sebagai distributor yang menerima pendaftaran tuh harus helpful ya. Helpful dalam arti ya karena kita emang harusnya orang marketing ya harus support benar-benar support tulus gitu kan. Ya betul. Kalaupun memang ternyata kita tidak mampu untuk menghandle problem dari si agen atau distributor kita, itu kan udah ada CS pusat ya Pak ya. Ya. Nanti langsung setiap agen dan distributor yang datang melalui kita. Sekarang jauh lebih baik ya dibanding dulu CS itu. Kalau dulu itu benar-benar slow respon ya dulu itu. Sekarang ini kayaknya sudah punya robot ya. Jadi walaupun memang tidak secepat ini ya kayak Traveloka tiket yang customer ya, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya sih. Masih membuild. Ya untuk verifikasi pun dari pengalaman kalau mereka tidak respon, kita kejar berapa kali, cepat juga mereka respon, Pak. Oh iya betul Pak. Betul. Itu yang saya ajarkan juga ke tim saya, kalau verifikasi data, begitu kita bilang siap verifikasi, dalam sejam nggak dijawab, broadcast lagi, spam aja dia 2-3 kali, saya bilang. Kita spam 2-3 kali, dia jawab tuh cepet. Iya. Iya betul. Itu dialami. Dijawab. Ya kayak tadi Pak Robi sudah sempat verifikasi ya Pak Robi ya? Oh ya sudah. Ya, Pak Robi juga baru bergabung tadi, langsung verifikasi hari ini juga, Pak ya? Langsung sih di jam yang sama kayaknya itu. Wah, cepet loh. Berarti cepet Pak Robi. Nomor itu, nomor yang CS itu. Nah. Ya. Cepet berarti. Saya sempat 4 jam kemudian baru bisa video call dengan beliau. Diatur jadwalnya. Pagi mungkin. Ya, mungkin karena pagi lebih cepet tadi Pak Robi. Akhir bulan jadi masuk sampai malam kayaknya. Lembur ya. Ini akhir bulan ya, lembur ya. Kalau Pak Robi di Bali nih. Oh, di Bali. Iya. Ya, kebetulan ada teman pernah ikut juga. Cuman dia enggak terlalu jalanin juga seperti itu. Maunya sih ke teman-teman online shop itu loh, kita tawarin kan mereka juga dapat tambahan lah. Betul Pak.
Betul, online shop itu apalagi kalau omsetnya sehari bisa berapa puluh paket kan yang dia kirim kan. Betul. Buat uang masuk sendiri juga tuh, sehari berapa ratus ribu juga bisa dapat tambahan. Ya, online Iya shop Pak, pengrajin. online shop itu online shop sama penawaran itunya Pak yang sekarang lagi rame tuh, yang penting bisa bisa nawarin tentang ini bisa COD loh lewat ini gitu. Kalau online shop tuh sekarang karena si pembeli tuh kalau nggak COD ya Mau ya. nggak mau beli Betul, ya. betul. Itu resiko yang saya hadapi selama ini. Jadi saya pun menghadapi para pembeli pun ya begitu, harus COD, mau nggak mau dengan segala resiko return dan sebagainya. Begitu Pak. Kalau ke online shop. Gimana itu Mas April? Ya gimana Pak? Kalau retur gitu COD-nya? Kalau return COD kalau dari Ninja Express sendiri itu ada skit dari online shop tuh membayar separuh untuk ongkirnya Pak. Kalau untuk si Ninja sepengalaman saya. Tapi ada cashback laginya itu yang luar biasa. Tinggal gimana kita validasi sama data si pembeli. Tinggal untuk meminimalisir kayak return. Begitu ke online shop paling untuk edukasi untuk pemantauan resi, pemantauan paket nyampe mana. Begitu edukasinya mungkin dari pihak agen kayak Bapak Robi tuh seperti itu mungkin untuk edukasi ke online shop. Ya coba nantilah pelan-pelan. Iya. Sama ini Mas Soji, ini kan saya di Banyumas nih. Gudang saya di Jakarta, untuk pick up di Jakarta atau misalkan mungkin ternyata Mas Soji ternyata jadi supplier saya harus pick up di Bekasi, tapi saya agennya di Banyumas gitu, apakah masih bisa? Karena saya kan juga butuh untuk supplier baru gitu kan, nggak mesti di Jakarta, nggak mesti di Banyumas, begitu. Untuk pick up-nya apakah masih bisa dari datanya dari Banyumas sini gitu? Oh bisa Mas. Jadi kalau data pick up itu kan sesuai yang kita input ya. Input ya. Ya, bukan sesuai dengan alamat yang kita daftarkan. Dia tidak terbatas kita mendaftar di daerah mana, tapi yang terdaftar itu pada saat kita input ya mau di pick up di mana berarti. Nah, iya. Itu enak kalau begitu jadi enak ya. Iya, sebenarnya kan berarti kita punya kayak jasa kurir, tapi kita cover seluruh Indonesia, Mas. Iya, sebenarnya kan. Iya. Jadi bisa seluruh Indonesia. Adik kita pas lagi mau kirim barang ke kita dari daerah, Papua, kita misalnya. Iya. Wah, ini luar biasa kalau begitu. Itu satu tambahan informasi, kita bisa jadi super kurir jadinya. Iya, makanya dibanding kita harus membuka cabang misalnya kayak resminya JNE atau JNTEK, kita harus ada persyaratan kios sekian lebarnya, harus fasilitas ini, fasilitas itu. Ternyata dengan MMBC ini yang saya dapat ibaratnya kita nggak perlu dengan penampilan counter yang harus persyaratan minimum dari perusahaan, tapi kita bisa cover seluruh daerah ibaratnya. Iya. Iya, betul. Ini ada pertanyaan dari teman kita Pak Joko nih, Pak Joko Purwanto. Untuk pendaftaran COD, apakah MMBC bisa bantu daftarkan atau kita daftar sendiri? Ya mungkin dari pengalaman Pak Afrianto ya, ada pengalaman ini Pak? Bang Pak Fauzi, saya untuk MMBC belum. Kalau MMBC COD-nya itu pakai Ninja Pak. Masih Ninja yang bisa Pak ya? Masih satu ya? Baru hanya Ninja yang bisa COD. Oh, masih Ninja ya. Dan karena Ninja itu, akhirnya MMBC itu bisa mengcover seluruh daerah Indonesia, Pak. Ninja ini ternyata jaringannya luar biasa juga dia ya. Luar biasa. Dan sepengalaman saya sekarang untuk kecepatan bukannya menjelekkan untuk jasa lain, paling cepat sekarang untuk COD itu dari Ninja, Pak. Emang untuk ketepatan hari sampainya. Dan untuk kayak ada dari Ninjanya sendiri itu menawarkan untuk 3 kali menghubungi pembeli. Misalkan 3 kali si pembeli tidak ada jawaban, tidak bisa dihubungi, itu ada konfirmasi lagi untuk barang itu diretun. Itu sisi positifnya di situ kalau ini. Lebih sistem dia, lebih rapi. Kalau yang lain tuh gini Pak, misalkan sepengalaman saya, kalau yang lain dari Ninja tuh
misalkan kan kalau di luar Jawa tuh ada yang satu kabupaten tapi jaraknya 3 jam gitu kan. Ya. Nah itu kadang ada dari kurir oknum tuh yang malas untuk mengantar, otomatis langsung diretun gitu Pak. Kalau jasa pengiriman lain. Oh, ada pengalaman begitu Pak ya? Sering Pak. Karena terlalu jauh harus dianggap udah nggak ketemu orang. Udah langsung retun. Udah langsung retun, dan resikonya lagi barang kita dari penjual itu udah sampai ke pembeli, si uang itu udah masuk, tapi si screen untuk resinya tidak dimasukkan ke screen, duit diterima oleh oknum si kurir, tapi statusnya barang kita tuh retun, tapi nggak nyampe ke gudang. Itu juga resiko dari jasa pengiriman lain. Itu ibaratnya ada uang tilap lah. Kalau jasa pengiriman lain tuh masih ada kayak gitu. Ini pengalaman ini. Walaupun Ninja ada uang untuk retun separuh dari ongkir ya. Misalkan ongkir 40, retun kita harus ditarik 20, tapi kan kita ada kayak konfirmasi 3 kali nih Pak. 1 kali nih Pak, belum ada jawaban. 2 kali nih Pak, belum ada jawaban. 3 kali nih Pak, nggak ada jawaban. Retun ya Pak, gitu. Seperti itu. Tadi ada yang nanya ya Pak, siapa? Irfan ya? Pak Ivan ada nanya nih Pak. Itu web replika ya. Ya. Kalau yang daftar distributor dari pusat itu biasanya memang dapat bonus web autopilot ya. Jadi web autopilot itu yang bisa nge-shoot tiket pesawat secara langsung dari web itu. Nah, kalau ya otomatis karena kita ngediskon itu makanya ya nggak ada gitu Pak. Tapi kalau saya itu kasih landing page paling. Landing page dari bisnislogistik.com kalau saya. Mungkin nggak tahu kalau Pak Arman itu kasih bonusnya apa. Jadi masing-masing itu sebetulnya kalau untuk main di kurirnya masing-masing distributor punya tambahan apa gitu. Itu sekreatif masing-masing aja. Kreatif kita ya. Iya, buat jadi daya tarik kan. Betul. Kita dikasih kebebasan untuk membuat itu. Iya. Tapi kalaupun misalkan mau tetap dalam bentuk web autopilot seperti yang dikasih MMBC, ya silakan juga, nanti bisa order langsung di sistem. Itu harganya kalau nggak salah 1,6 harga webnya. Otomatis kalau mau ngasih bonus web autopilot itu kan, ya kalau misalkan Bapak jual 1 juta ditambah 1,6 ya harus jual 2,6 gitu kan untuk beli webnya. Kalau web autopilotnya apa efektif deh Pak ya? Kalau sekarang ini udah ada Traveloka apa gitu, yang lain-lain. Kalau menurut saya nggak terlalu efektif Pak. Ya. Karena kan sebetulnya PR-nya nanti ketika kita ada web autopilot itu bagaimana kita bisa mendatangkan traffic, ya kan? Kita harus belajar SEO-nya, kita harus mengisi artikel segala macam. Itu PR-nya panjang ya. Makanya sebetulnya ada satu sisi challenge ya. Challenge kita sebagai pemain tiketing yang menggunakan MMBC ini challenge-nya tinggi ya, karena kita harus berhadapan langsung dengan si online travel agent itu, Traveloka, tiket.com segala macam, yang harganya udah gila-gilaan banting-bantingan gitu. Malah kalau sedikit cerita, MMBC ini memang membantu saya untuk bisa tahu berapa ketersediaan seat dalam satu pesawat di jam yang saya butuhkan. Tapi mengenai diskon-diskonan tidak membantu saya gitu dalam beberapa case ya. Contoh misalkan begini, kita mau pesan pakai MMBC. MMBC ini kan bonus ataupun cashback untuk klien itu cuma 7.000 kalau nggak salah. 7.000 dengan transaksi Singapura Malaysia 800.000 kali 3 orang 2 juta gitu. Baru dapat 24.000. Tapi ketika kita lihat online kan.
itu ada diskon 100.000 dengan minimal transaksi 1.500.000. Ini jauh gitu bonus yang diberikan Traveloka dengan kita mendapatkan komisi langsung dari MMBC. Ya tetap aja kan yang namanya bisnis kita cari yang lebih menguntungkan. Gitu. Jadi gitu Pak. Kalau untuk bicara masa, makanya memang ketika tadi Pak Ken bilang terus akhirnya selain ketika tahun-tahun itu tuh 2016, 17, 18 itu MMBC itu benar-benar dihajar sama diskon-diskon Traveloka. Ya. Itu habis ya. Mereka itu komisi lagi, itu udah benar-benar ngebuang modal mereka, ngebakar uang untuk dapetin konsumen gitu. Nah, kalau kita apa yang mau dibakar kan nggak ada dibakar. Iya. Nah, ketika sistem ini mendevelop multi ekspedisi, nah ini mulai bergairah lagi nih Pak. Kalau saya perhatikan setiap harinya itu pertumbuhannya 100 sampai 200 member baru Pak satu hari. Pak, ada lagi? Nanya nih. Oh iya. Itu teman saya pernah tiket itu. Tiket udah booking itu pas harga terakhir itu bisa berubah naik, itu karena apa ya Pak Fauzi ya? Nah, itu dia Pak. Memang main tiket ini agak ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Yang saya bilang tadi, kita tiket itu setiap 7 pesawat, setiap 7 itu berubah Pak. Contoh, pesawat itu ada, misalkan kursi pesawat itu ada 120 misalkan ya, ada 120. Itu 7 tiket pesawat itu kelas, misalkan kelas A gitu, itu 7 doang tuh seatnya tuh. Itu dibuka dengan harga 400.000. Kalau di Lion tuh ya, saya ingat banget di Lion tuh dibuka misalkan 50.000. Nanti seat ke-8 sampai seat ke-14 itu harganya bisa 525.000. Seat ke-15 sampai seat 21, setiap kelipatan 7 itu dia akan berubah bisa 25.000, bisa 50.000, beda-beda Pak. Terus sampai di akhir mau menjelang tiket pesawat itu habis di satu pesawat, itu harganya udah nggak karuan. Nah, kenapa ketika kita isut, itu tiba-tiba harganya naik, itu bisa jadi harga tiket yang tadi kita beli, itu sudah diambil sama orang lebih dulu, akhirnya kita kebagian di seat yang mahal itu Pak. Itu sering banget kayak gitu. Jadi ya kalau sudah seperti itu, misalkan gini, kita sama, misalkan saya sama Pak Robi sama-sama booking tiket Denpasar Bali di jam yang sama, di waktu yang sama. Saya ambil 5, Bapak ambil 7, kita booking dengan harga yang sama, karena 7 itu kan masih harga sama ya. Ternyata Pak saya belakangan ininya ngisutnya. Bapak duluan, lebih dulu ngisut dengan harga yang sama, persis masih sama. Bapak yang dapat Pak, 5 itu. Nah giliran saya mau ngisut, karena udah keburu diambil Bapak, itu nanti saya akan dapat di harga yang berikutnya. Nanti ada keterangan, harga menyesuaikan karena promo yang Anda tadi ambil sudah habis. Seperti itu Pak. Makanya apalagi ini sering banget juga kejadian di jam-jam yang lagi fix gitu. Kayak misalkan liburan Lebaran, liburan Tahun Baru. Itu perubahan harga tiket itu luar biasa Pak. Cepat ya? Cepat banget. Jadi saya sering gitu. Waduh kok tiba-tiba udah di-issued, udah di-booking, malah kita udah nginfoin ke konsumen harganya misalkan 1 juta, tahu-tahu naik jadi 1,3, ini gimana ceritanya gitu kan. Itu sering kayak gitu Pak. Jadi kalau kita main di ticketing itu ya kita harus jeli untuk informasiin ke customer supaya cepat.
ini lagi peak season atau lagi apa, ini harga bisa cepat. Jadi kalau udah dapat harga segini, tolong cepat konfirmasi ke kita ya. Iya, betul Pak, betul. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya lagi. Ini sambil sharing, kita sambil minum kopi di masing-masing tempat nih. Tapi Ya, enaknya ini kan dari berbagai daerah nih, sampai dari Bali pun kita bisa ketemu Pak Robi hari ini kan. Makin Ya. tambah teman kita. Dari Lama nggak ke Bali nih. Oh. Lama nggak ke Bali nih, biasanya di Renon sore-sore. Iya, Pak Aprianto, sekarang kalau kita ke Bali, minimal kita udah ada tempat tinggal nih. Kita samperin Pak Robi kan nggak mungkin dia nggak nawarin tinggal kan, segen kan? Di mana Pak Balinya Pak? Nah, di ini dekat Bali Hotel. Saya biasanya di Renon kan, siapa tahu bisa meet up MMBC di Renon sama Mas Fauzi gitu kan. Gathering MMBC. Seolah-olah. Wah, Pak Ivan di Malang nih, di Jawa Timur. Ada Jawa Timur, ada dari Riau. Pak Iman baru masuk kayaknya nih, ada Pak Imam, Pak Joko Subagio, Pak Hasbis. Gimana buat teman-teman yang lain? Ada? Nggak terasa juga kita sudah hampir 1,5 jam, udah 1 jam lebih juga ya. Oh, kalau untuk ini kurir itu kita perlu top up atau gimana ya? Kalau tiket kan pasti top up kita saldo. Kalau Tiket kurir, enggak juga Pak. Tiket kan nggak top up juga Pak Fauji kan? Tiket Sama. itu nggak perlu top up kan? Semua menu bisnis yang ada di sistem itu menggunakan saldo yang sama Pak. Kembali lagi kalau itu satu pulsa. Pulsa itu kita sistemnya gimana ya? Menyangkut tadi top up. Kalau kayak yang lain kan mungkin kayak pesawat kan kita bisa booking dulu. Orang bayar ke kita, baru kita top up bisa kan? Nah, kalau untuk pulsa, kemarin saya sempat lihat aplikasi pulsanya itu kayaknya harus top up dulu ya kita. Iya Pak, sama harus top up dulu Pak. Menggunakan saldo juga. Jadi pulsa itu kan ada 2 jenis juga Pak. Jadi ada yang langsung di sistem MMBC, ada juga yang upgrade lagi ke distributor pulsa karena itu harganya lebih ada selisih sih. Selisihnya memang nggak banyak sih, cuma 200-300 perak gitu. Tapi harus bayar lagi Pak, 500.000 kalau nggak salah. Oh, kalau kita mau langsung ke providernya. Jadi gini, ada apa ya bahasanya ya? Sistem pulsa itu berjenjang juga tuh dia Pak. Kalau yang member biasa kayak kita nih, distributor nih, ini misalkan komisinya cuma dapat 900 perak gitu. Ya. Ketika kita di upgrade menjadi distributor pulsa, itu bisa dapat 1.000 perak gitu Pak. Oh, tapi kita harus bayar lagi ya. Itu namanya distributor pulsa. Tapi nggak terlalu besar juga. Tapi kan kalau untuk konsep ininya, konsep transaksinya, kita terima uang dari orang pun dulu, baru kita top up sebenarnya bisa kan? Iya, seperti itu Pak. Ya, nah. Cuma kalau dari pengalaman Bapak untuk top up itu lama nggak ya? Kalau melalui di MMBC-nya? Oh cepat Pak. Cepat ya? Kayak kita top up yang kedua kan kayak tiket pesawat nih, kita udah booking, kalau apalagi kalau harga tiket pesawatnya bisa sampai sekali booking 15 juta, kan nggak mungkin kita bayarin dulu kan, biasanya kan kita minta customer transfer dulu, transfer, kita baru top up ke MMBC, baru kita issue kan. Betul. Nah itu prosesnya cepat juga Pak ya, untuk link ke MMBC ke apanya, ke providernya, itu dari kita juga sebenarnya. Iya, cepat Pak. Kalau pulsa itu cepat banget ya. Kalau multi payment pulsa itu cepat. Kecuali mungkin kadang ada beberapa, misalkan ada
ada beberapa paket data gitu kan, tapi dari 10 paket data hanya satu lagi error, ada paling seperti itu Pak. Tapi kalau tiket pesawat itu ya harus bayar dulu Pak. Kalau nggak dibayar kita ngeri. Iya. Besar. Dan kita juga kadang nggak punya saldo sebanyak itu juga kan kalau untuk tiket. Makanya ada time limit itu. Biasanya 2 jam tuh kalau Lion itu 2 jam. Nah itu waktu 2 jam itulah kita minta konsumen transfer dulu. Jadi kalau untuk apa tadi? Untuk kita top ke MMBC itu di apa kita udah ada akun yang udah diapakan ya untuk kita top up ya. Sudah ada disediakan ya. Nomornya Pak? Nomornya ya. Oh iya. Jadi MMBC itu sudah menyediakan beberapa alternatif Pak. Jadi transfer bank, Mandiri, BNI, BRI, BCA, serta virtual account. Nah, satu case misalkan begini, saya kasih tips ya buat bapak-bapak. Ketika misalkan membuka keagenan MMBC, kemudian ada orang yang nggak trust gitu sama kita. Biasakan ketika orang, Pak, Bapak, iya saya transfer dulu. Transfer kemana Pak? Ke rekening pribadi. Kok rekening pribadi? Ini yakin Pak? Ya? Kadang suka seperti itu ya. Ya, betul. Saya udah transfer 1 juta jadi distributor, tahu-tahu hilang duit saya. Banyak Pak kayak gitu. Kalau memang saya punya rekening perusahaan, jadi mereka suruh transfer ke rekening perusahaan saya. Atau misalkan Bapak menggunakan layanan virtual account itu. Virtual account yang sudah disediakan. Jadi kalau ada beberapa bank yang sudah disediakan tanpa harus daftar virtual account. Tapi kayak kalau seperti BCA itu Bapak harus bayar dulu virtual account-nya 100.000, baru nanti Bapak akan dapat virtual account. Jadi nanti ketika ada orang yang mau daftar keagenan ke Bapak tinggal kirim aja virtual account itu. Pak, Bapak bayar ke virtual account ini atas nama misalkan Pak Robi, misalkan Robi Express gitu. Nanti kan di rekeningnya langsung Robi Express. Nggak lagi ke misalkan nama pribadi. Pribadi ya. Ya, itu mungkin salah satu kelebihan kita. Nanti kan saldonya ketika si calon member itu transfer, masuknya ke saldo MMBC, Pak. Uangnya. Jadi terserah Bapak mau dipakai atau mau ditarik kan bisa kan. Nanti kita bisa tarik saldo. Biar ada trust lebih ya, Mas. Berarti itu nanti nama yang muncul itu nama ekspedisi kita ya? Iya, nama travel atau nama ekspedisi kita yang didaftarkan. Yang didaftarkan yang muncul di virtual account-nya ya? Iya, betul Pak. Oke. Itu membuat orang lebih trust, betul sih Pak. Betul. Baik Pak. Ya. Ada lagi atau kita cukupkan? Cukup, teman-teman. Saya udah 4 halaman saya catat nih Pak. Ada 4 halaman yang saya catat ini, yang dijelaskan Pak Fauji ini. Nanti saya pinjam catatan aja nih. Yang apesnya Pak, catatannya cuma saya sendiri yang bisa ngerti Pak. Waduh. Mahasiswa nih, mahasiswa pinjam catatan nih. Jadi gini Pak, saya sebetulnya punya rencana setiap minggu sekali itu bikin webinar buat member-member yang baru Pak. Artinya nanti kita training sistem, kita coba demoin kurir ya atau demoin. Betul. Itu kayaknya penting Pak. Karena lebih enak berinteraksi seperti ini, nanti kalau ada pertanyaan langsung nanya gitu dibanding hanya lihat panduan walaupun itu video gitu. Ya. Nah, cuma memang belum tereksekusi Pak waktunya itu. Saya sih itu memang menjadi salah satu selling point yang saya tambahkan, itu webinar seminggu sekali Pak. Saya mudah-mudahan nanti kita bisa join aja Pak. Kita siap Pak. Bareng-bareng Bapak misalkan Pak Ken, Pak Robi, Pak Ivan punya member baru nih masih bingung, galau segala macam.
kita masukin ke Zoom yang sama gitu Pak. Iya benar. Nah, atau calon member yang memang belum masih bingung, masih ragu, ya kita masukin juga gitu Pak. Setelah ngikut ini, yang mudah-mudahan mereka yakin join. Seperti itu. Biar kaya raya bareng ya Mas Fauzi. Oh iya. Amin. Nah, memang itu harapan kita juga Pak. Ya mudah-mudahan ini kita bisa coba kerjasama kan dengan teman-teman semua yang kita posisi distributor, mari kita sama-sama kerjasama. Saya pikir ini webinar ini kalau kita rutin buat, ya buat teman-teman juga tinggal cemplungin aja kan. Nanti kita tinggal bergirir kan. Mungkin karena kita belum gitu ngerti, ya kita masih butuh bantuan Pak Fauzi untuk jelasin berapa kali webinar. Tapi nanti setelah itu kita bisa saling mengisi kan. Giliran saya yang ngisi, giliran Pak Robi mungkin, nanti giliran Pak Afrianto. Betul. Apalagi Pak Afrianto udah pakai mic begini, udah keren, suaranya udah beda Pak, halus. Stereo itu. Udah stereo, suaranya udah halus, udah beda. Udah siap ya. Ya mungkin itu saja ya Pak Fauzi ya. Baik Pak. Ya buat teman-teman juga ya, udah cukup ya Pak Robi, atau ada yang mau bertanya lagi 1-2 pertanyaan mungkin terakhir kalau masih ada boleh. Mungkin itu apa, untuk tiket tuh saya rasa kita ambil harga 2 tingkat kayaknya, lebih mahal. Untuk jaga-jaga, kalau dapat itu ya untungnya lebih banyak, kalau gimana-mana bisa jadi ini pengaman gitu sih. Betul Pak. Itu yang saya lakukan juga ketika menyusun RAB paket tour Pak. Jadi ketika misalkan ada permintaan paket tour misalkan ke Bali dari Jakarta, itu saya selalu ngambil di kisaran yang middle ya, nggak harga yang paling kurang. Ngeri Pak. Ngeri. Untuk proteksinya. Iya. Betul. Oke, jadi nanti kalau masih ada yang kurang-kurang kita masih bisa diskusi di grup, sharing-sharing. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Fauzi kalau ada waktu kita boleh japri-japrian, kita coba atur, kita buat Zoom webinar. Saya pikir ini akan rame nih peserta yang mau ngikut nih kalau kita tersistem, terus ada pelatihan-pelatihan. Ya tinggal kita saling kerjasama aja dalam bentuk seperti apa kan, untuk memaksimalkan webinar-webinar yang ke depannya mau kita buat. Baik. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Pak Fauzi yang sudah habiskan waktunya, habiskan Zoom-minarnya buat kita. Luar biasa, ini support dari upline kita. Terima kasih banget. Ya buat teman-teman semua, buat mitra saya juga semua, ya terima kasih sudah hadir. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita akan koordinasi lebih lanjut melalui grup. Oke, mungkin sampai di sini saja semua teman-teman. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga berkah dan bulan-bulan Ramadan ini membuat bulan yang baik buat kita semua. Terima kasih. Oke, Pak Fauzi, sampai jumpa. Thank you buat teman-teman semua. Iya.